bisa boleh bernafas itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami ingin memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Kau pimpin kami dari awal pertengahan di akhirnya Bapa. Kiranya hadirat-Mu penuhi semua hati adik-adik Bapa yang menonton siaran langsung pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah mereka terberkati Bapa dan melewati tahun demi tahun semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami terima kasih Bapa. Kami telah berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berada di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Kami telah berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tahun ini adalah tahun 21. Nah, tahun 2021 itu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menebus dosa Kita semua kita semua dengan darahnya yang tercurah. Nah, betul banget. Kita nyanyikan pujian ini. Kuasa maut telah dikalahkan oleh kuasa dan anak domba. Kita bangkit berdiri semua ya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh
adik-adik, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau masuk dalam satu lagu, yaitu baca kitab suci doa setiap hari. Haleluya, itu penting banget ya Ci. Betul banget, kalau kita harus selalu makan firman Tuhan Setiap hari. Setiap hari. Haleluya. Sama-sama ya, selamat duduk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu. Sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu. Kalau mau tunggu, Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. haleluya. Benar banget, baca kitab suci penting Betul banget Ko banget. Eno. Karena ada firman Tuhan yang Yes. jadi manusia. Wah, firman jadi manusia. Iya, dan dia Wah. di antara kita. Wah, siapa tuh Ko Eno? Tuhan Yesus Wah, sendiri. hebat banget ya Tuhan kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, kita bawakan pujian ini firman jadi manusia. Dia diam di antara kita, menjadi terang di antara kita. Amin. Haleluya. Firman jadi manusia, dia diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Dia diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kau juru selamat. Yesus Tuhan, kami akui Engkau. Ku akui Engkau Tuhan bagiku. Kaulah terang bagi kami. Di dalam doaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Adik-adik, biarlah firman menjadi manusia. Biarlah firman itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang semua. Mari kita bawa satu kali lagi, firman menjadi manusia. Haleluya. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Oh, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman, oh, firman jadi manusia. Dia diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada terang, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus kaulah Tuhan. Yesus kaulah juru selamatku. Kami akui, ku akui
kasih Tuhan. Adik-adik, mau apapun keadaan kita, mungkin kita agak kurang sehat, tapi kita masih bisa bernafas. Itu karena anugerah daripada Tuhan. Hanya Dialah yang bisa menjadi jalan pintu bagi kita. Dialah juru selamat. Kita harus mengakui Tuhan juru selamat selama-lamanya. Mari kita bawakan satu lagu lagi. Yesus Kaulah juru selamat. Dengan lembut kata, Yesus Kaulah juru selamatku. Kami akui Engkau Bapa. Ku akui Engkau Tuhan bagiku. Kaulah terang bagi gelap. Satu-satunya juru selamat bagi kami Bapak. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya nanti Tuhan firman yang dibawakan oleh Cici Priscilla nanti Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami Bapak. Sehingga firman itu bisa menjadi terang bagi manusia, terang bagi kami Tuhan. Sehingga tidak hanya kami yang terberkati, tapi semua orang-orang yang melihat kami menjadi terberkati. Pimpin kami dari pertengahan hingga akhir Bapak. Apapun yang terjadi biar semua firman itu bisa keluar dari mulutmu sendiri ya Bapak. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, siapin kuping kalian, siapin mata kalian, karena kita sekarang mau menonton animasi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan. Gimana sih ceritanya Yunus bisa sampai masuk ke dalam perut ikan? Kalian penasaran? Silakan nonton video berikut ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui
Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda, dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya.
Shalom Victory Kids, gimana? Tadi kalian sudah nonton kan animasi tentang Yunus yang masuk ke dalam perut ikan. Kita harus belajar seperti Yunus, walaupun dia sudah kelihatannya mustahil buat keluar, buat selamat, tapi Yunus tetap terus berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang bisa menolong kita di segala situasi kita. Misalnya nih, kamu lagi kesusahan belajar, kamu bisa berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, supaya kamu bisa makin pintar, supaya kamu bisa belajar lebih bagus lagi. Nah, banyak banget hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita yang kita harus bawa dalam doa. Nah, termasuk abis firman Tuhan ini, karena kita sekarang sudah berada di penghujung firman Tuhan, Cici Lydia mau berdoa buat kita semua supaya adik-adik Victory Kids yang menonton bisa mendapat pertolongan dari Tuhan apapun situasinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih sayang-Mu kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya Engkau adalah Allah yang mampu menolong dan menyelamatkan kami di segala situasi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi ngerti adik-adik, kalau misalnya kalian kesusahan, sedang kesedihan, sedang dalam masalah, terus berdoa supaya Tuhan Yesus datang menolong kita semua. Dan ayat hafalan untuk minggu ini terdapat di 1 Petrus 5 ayat 7. Ini untuk adik-adik kelas besar dulu ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya terdapat di 1 Petrus 5 ayat 7b. Sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 7b. Sebab ia yang memelihara kamu. Kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah ini. Ini nomor Cici Lydia yang baru ya. Ikutin program-program Victory Kids. Dan sekarang kita mau melihat apakah jawaban adik-adik sudah benar belum dari kuis yang diberikan oleh Koko Timothy minggu kemarin. Selamat menonton. Jangan lupa, Tuhan Yesus bisa selalu menolong kita. Bye-bye. Sekarang kita mau spin pemenang dari ayat hafalan yang sudah Cici Lydia berikan minggu ini. Nah, buat adik-adik terus berdoa ya, siapa tahu kamu menang di ayat hafalan kali ini. Yuk, kita langsung spinnya. Kalian bisa lihat nama-namanya di sini dan kita langsung mulai ya. 1, 2, 3. Terus berdoa ya. Fania, selamat kepada Fania.
Buat adik-adik yang lain, jangan bersedih, jangan berpatah hati. Terus kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lidi yang ada di bawah sini. Ikutin program-program Victory Kids terus. Dan sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Jangan lupa terus berdoa ya, supaya kalian bisa menang di ayat hafalan minggu depan. Bye-bye!